Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Model Studi Al-Quran Kontemporer dengan dosen pengampu Ustazah Ajidah MPD. Dan saya sebagai moderator Iradatun-Nisa bersama teman-teman saya yaitu Anida Rahmadina, Anis Mulyasari, Bayatun Wafus, Jamilah, dan Wanda Amelia. Model Studi Al-Quran Kontemporer. A. Studi Al-Quran. Ditinjau dari segi kebahasaan, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat Al-Quran sendiri, yakni pada ayat 17 dan 18 dalam surah Al-Qiyamah. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sepanjang masa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dijadikan pedoman dalam hidupnya. Bagi kaum muslimin, Al-Quran selain dianggap suci, ia juga merupakan kitab petunjuk. Oleh karena itu, ia selalu menjadi rujukan dan mitra dialog dalam menyelesaikan problem kehidupan yang mereka hadapi. Sebagai implikasinya, kajian terhadap Al-Quran lebih sering ditekankan pada bagaimana menyikapi dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran daripada yang lain. Meskipun ada juga yang kajian Al-Quran dari aspek yang lain yang dilakukan dalam rangka menunjang pengembangan kajian tafsir itu sendiri. B. Model studi Al-Quran kontemporer. Kontemporer bermakna sekarang atau modern yang berasal dari bahasa Inggris contemporary. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, di masa ini. Tak ada kesepakatan yang jelas tentang istilah kontemporer. Misalnya, apakah istilah kontemporer meliputi abad ke-19 atau hanya merujuk pada abad ke-20 atau 21? Sebagian pakar berpandangan bahwa kontemporer identik dengan modern. Keduanya saling digunakan secara bergantian. Dalam konteks peradaban Islam, keduanya dipakai saat terjadi kontak intelektual pertama dunia Islam dengan Barat. Kiranya tak berlebihan bila istilah kontemporer di sini mengacu pada pengertian era yang relevan dengan tuntutan kehidupan modern. Maka dapat disimpulkan bahwa tafsir kontemporer ialah tafsir atau penjelasan ayat Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini. Pengertian seperti ini sejalan dengan pengertian tajdid, yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat. C. Contoh ayat Al-Quran kontemporer. Salah satu contoh tafsir sastra tematik Bintu Al-Fatih adalah surat Al-Zalzalah yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرعا يره Sadaqallahul azim. Yang dibuka dengan tema umum Al-Yaum Al-Akhir. Kemudian ia mengklarifikasinya sebagai awal-awal surat Madaniyah, yaitu berada pada urutan ke-6. Surat Madaniyah seperti ini justru menekankan aspek akidah dan iman pada hari akhir.
memberikan gambaran sebaliknya. Surat-surah Makkiyah bukan berarti tidak memuat tasyri' dan penjelasan hukum. Pada akhirnya, penafsirannya ditutup dengan pernyataan bahwa hanya Allah lah yang berhak menentukan balasan ini. Di dalam surah Al-Fat, yang artinya Dia memberi ampun kepada siapa yang kehendakinya dan memberi azab kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Fat ayat 14. Untuk mempelajari isi kandungan ayat Al-Quran, kita memerlukan ilmu tafsir. Berikut ini adalah metode-metode untuk menafsirkan ayat Al-Quran. 1. Al-Tafsir Tahlili atau metode analisis terbagi menjadi A. Al-Tafsir bil Ma'thur, B. Al-Tafsir bil Ra'yi atau bercorak rasional, C. Al-Tafsir al-Sufi bercorak tasawuf, D. Al-Tafsir al-Fiqhi bercorak fikih, E. Al-Tafsir al-Falsafi bercorak filsafat atau falsafat, F. Al-Tafsir al-Ilmi bercorak sains, G. Al-Tafsir al-Adabal Ijtimai bercorak sosial. Yang kedua, Al-Tafsir al-Ijmali atau metode global. 3. Al-Tafsir al-Muqarran atau metode komparatif. 4. Al-Tafsir al-Maudu'i atau metode tematik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah khilaf mohon dimaafkan. Segala kekurangan datangnya dari kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.